Halo, selamat datang di channel kami. Pada kali ini kita akan belajar meditasi kismis. Jadi sebetulnya meditasi kismis ini adalah bagian dari meditasi makan. Meditasi makan adalah bagaimana kita makan secara penuh berkesadaran. Jadi sebetulnya seluruh hidup kita itu harus kita lakukan dengan penuh kesadaran. Salah satunya adalah makan. Jadi kalau kita menjalankan sesuatu tanpa berkesadaran, itu biasanya kita akan lupa dengan kejadian apa yang telah kita lakukan. Contohnya yang paling umum adalah kita tiba-tiba lupa di mana naruh HP kita, lupa naruh kunci dan sebagainya. Jadi itu adalah semua akibat karena kita waktu naruh HP, waktu menaruh kunci itu kita lakukan tanpa penuh kesadaran. Jadi akibat kita menjalankan sesuatu tanpa penuh kesadaran itu, kita menjadi lupa akan apa yang telah kita lakukan, bahkan kadang-kadang beberapa menit kemudian. Jadi itulah kita harus mulai menjalankan hidup dengan penuh kesadaran. Nah, salah satunya adalah melalui makan ini. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana makan secara penuh berkesadaran. Baik, kita mulai saja dengan meditasi kismis. Ini saya sudah membawa kismis. Jadi sebelum kita makan kismis ini, marilah kita coba dengan panca indera kita yang ada untuk merasakan bagaimana kismis ini. Kita lihat, oh bentuknya ternyata tidak simetris, kotak, hampir oval. Kemudian kalau saya pegang, saya rasakan dengan indera peraba saya, lembut. Coba saya tekan dengan lembut, oh ternyata dia sedikit membal. Itu terus kalau saya cium, baunya harum khas, ada bau-bau wangi seperti karamel, sedap sekali baunya. Kemudian kalau saya coba dengarkan, pada saat saya tekan, sedikit tekan, ada bunyi kremes-kremes dengan lembut. Itu menandakan dia pada saat tertekan kemudian bisa membal lagi, sehingga ada semacam bunyi yang sangat halus sekali. Loh. Kemudian saya akan coba rasakan. Saya letakkan di tengah-tengah lidah, kemudian saya coba rasakan. Saya putar-putar di dalam rongga mulut saya dengan menggunakan lidah saya, mirip seperti kita mengemut permen. Saya rasakan, terasa air ludah saya mulai keluar, tapi saya tidak merasakan apa-apa. Terus saya putar-putar terus, air ludah saya juga mulai semakin banyak, tetap saya tidak merasakan apa-apa. Barangkali ini adalah disebabkan karena kismis tersebut masih diseliputi oleh kulit yang sangat tebal. Sekarang saya coba untuk menggigitnya. Oh, ternyata saya merasakan sedikit manis. Rupanya gula mulai keluar sehingga bisa dirasakan oleh lidah saya sehingga terasa manis. Kemudian saya gigit gigitan kedua, manisnya lebih terasa lagi. Gigitan ketiga, lebih terasa lagi. Terus rasa manis sekali, luar biasa. Lezat sekali. Teksturnya lembut, rasanya manis. Saya bisa merasakan kelezatannya sangat luar biasa. Kemudian ada keinginan untuk mulai menelannya. Saya untuk berusaha selama mungkin untuk merasakan rasa manisnya tersebut. Saya agak tahan untuk tidak menelannya sesegera mungkin. Lezat sekali, manis sekali. Kemudian saya mulai menelannya, ludah masih keluar, tapi saya tidak merasakan apa-apa. Jadi rupanya sudah tertelan dengan sempurna. Sekarang saya akan coba kismis yang kedua.
Saya perhatikan ternyata bentuknya berbeda dengan kismis yang pertama. Ini sedikit lebih pipis, lebih tipis. Baunya sama, harum, khas, ada bau-bau gula atau karamel sedikit. Waktu saya tekan juga lembut, ada membal sedikit. Saya dengarkan, ada kresek-kresek sedikit pada saat saya tekan. Kemudian saya akan coba untuk menelannya. Saya letakkan kismis kedua di tengah-tengah lidah saya, kemudian saya gerakkan ke seluruh rongga mulut, sama persis seperti mengemut permen. Kembali saya tidak merasakan apa-apa. Terus saya putar-putar, air ludah semakin banyak yang keluar, saya pun tidak merasakan apa-apa. Barangkali memang karena masih diselimuti oleh kulit yang sangat tebal dari kismis tersebut. Saya coba untuk menggigitnya. Gigitan pertama mulai terasa manis. Gigitan kedua lebih manis lagi. Gigitan ketiga lebih manis lagi. Jadi saya mulai bisa merasakan kelezatan betapa manisnya. Saya juga mulai bersyukur bahwa saya bisa menikmati kismis yang sesungguhnya dibuat dari buah anggur. Jadi sesungguhnya sampai ke tempat saya, kismis ini sudah melewati perjalanan yang jauh. Dari buah anggur mungkin di negara subtropis sana, kemudian dikeringkan dengan teknologi pengeringan yang melalui jejaring yang sangat luar biasa banyaknya, kemudian sampai dikirim sampai ke Indonesia, kemudian saya bisa merasakannya. Jadi saya sangat bersyukur, biarpun jauh saya bisa merasakan kelezatan kismis tersebut. Jadi itulah dasar-dasar dari meditasi makan. Sesungguhnya pada saat kita makan itu melewati beberapa proses yang sangat luar biasa sempurnanya. Mula-mula kita menggigitnya. Dengan menggigit itu partikel-partikel yang berukuran besar menjadi partikel-partikel halus, sehingga luas permukaannya meningkat dengan drastis, sehingga mempermudah kita lakukan pencernaan. Di samping itu dibantu lagi dengan sistem ludah. Ludah kita mengandung kelenjar-kelenjar, mengandung enzim-enzim yang sudah mulai menjalankan pencernaan tahap awal. Pada saat itu juga sebetulnya otak kita kemudian mulai memerintahkan lambung kita untuk mengeluarkan asam klorida. Asam klorida adalah asam lambung yang sangat keras yang nantinya akan berguna untuk membunuh kuman-kuman yang masuk melalui makanan kita ini ke dalam mulut kita agar tidak ikut tercerna. Jadi kuman-kuman dimatikan oleh asam tersebut yang sangat keras. Di samping itu juga asam tersebut berfungsi untuk mengatur pH atau keasaman dari makanan yang kita kunyah tersebut, sehingga nanti cocok dengan kondisi pencernaan kita dengan enzim-enzim yang bekerja untuk mulai mencerna makanan kita. Pada saat kita makan, sesungguhnya otak mempunyai suatu sensor yang akan memberitahu kita bahwa kita sudah kenyang. Akan tetapi sensor tersebut akan dirasakan oleh perut untuk menyatakan diri sebagai kenyang, di mana kemudian menyetop keinginan untuk makan itu sekitar 20 menit kemudian. Jadi ada jeda waktu 20 menit. Kalau kita makannya dengan terburu-buru, 20 menit ini merupakan jumlah makanan yang sangat banyak. Tetapi kalau kita memakan dengan pelan-pelan, dengan penuh kesadaran, maka jeda 20 menit ini tidak banyak yang makanan yang kita masuk ke dalam perut kita, sehingga itu memungkinkan kita untuk tidak terjadi obesitas. Begitulah, jadi silakan mencoba meditasi makan ini, meditasi kismis ini, sehingga kita menjadi lebih bahagia dan lebih sehat. Terima kasih sudah menonton video kami.
Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi lonceng. Terima kasih. Bye-bye.